Jujur, siapa yang nggak muak? Koruptornya cuma dipenjara sebentar, tapi keluarganya tetap flexing hidup enak dari uang haram. Hukum kita seolah-olah nggak ada wibawanya sama sekali. Tapi siap-siap, kali ini aturan mainnya dibalik. Strategi nekat Presiden Prabowo dan Menkyu Purbaya siap jadi vonis mati bagi kekayaan para mafia ekonomi. Inilah pembalasan hukum yang dari dulu diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya udah, tanpa basa-basi, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Langkah pemerintah kali ini, jujur, patut kita acungi 2 jempol. Kebijakan perampasan aset bikin para oknum pejabat korup yang biasanya hobi flexing mendadak kena serangan jantung. Gimana enggak? Dulu masuk penjara cuma dianggap liburan singkat, keluar-keluar tetap jadi sultan. Tapi sekarang hartanya bakal disikat habis sampai gak tersisa. Tapi masalahnya, menurut kalian, aturan sehebat ini berani disahkan gak sama yang di atas? Atau cuma jadi gertakan sambal? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Mari kita bahas. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak. Ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol, pakai turbo ya, untuk membentuk undang-undang ini. Pandai bersilat lidah. Dia dalam sebuah resume diskusi terbatas, ya, ini resmi ya, tanggal 25 Agustus, jelas-jelas, dia mengatakan bahwa tidak urgen melakukan pembahasan terhadap undang-undang perampasan aset. Ya, semua ini, dokumennya saya punya nih. Tanggal 25 Agustus 2024. Ya, Anda lihat ini, 1, RUU tentang perampasan aset terkait yang tidak pidana tidak ditetapkan sebagai RUU carry over sehingga tidak dapat ditindaklanjuti pada periode 2004-2009. Dengan demikian, surpres yang disampaikan pada periode 2019-2024 tidak berlaku. Dan masih banyak lagi. Pada soal pembahasan Undang-Undang BUMN, perubahannya, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, tidak ada tuh kajian filosofis, kajian akademik, pertimbangan macam-macam. Tidak ada. Giliran urusan perampasan aset diundangkan, dan ini adalah pidato Presiden di hari May Day, buruh. Presiden mengatakan bahwa harus segera mengundangkan Undang-Undang perampasan aset. Tetapi justru di DPR, orang-orangnya Presiden, orang-orang separtai dengan Presiden yang menghalangi diundangkan ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sudahlah, kasih judul yang serem, tapi isinya lembek lah. Judulnya rampas aset, tapi isinya dah yang lembek. Memang mereka akan begini, karena mereka tahu ketika undang-undang ini diundangkan, yang dirampaslah aset mereka. Siapa sebetulnya mereka? Ya pelaku koruptor. Orang-orang yang menolak ini hanya takut. Lalu mereka mengatakan, ya kita harus memperbaiki sistem peradilan kita, supaya pembuktian kita harus baik, ya. Kemudian pemidanaan kita juga harus berdasarkan bukti, dan seterusnya. Kemudian perampasan aset itu tidak dikenal dalam istilah penegakan hukum, atau padanannya tidak sesuai dengan adat ketimuran kita, atau budaya ketimuran kita. Lu Anda korupsi, Anda bilang sepadan dengan budaya ketimuran kita, terus kemudian aset Anda yang korupsi mau dirampas, Anda bilang tidak sepadan. Bagaimana? Apa karena korupsi itu dilakukan oleh pejabat sehingga dianggap itu mulia? Lalu kemudian hukumannya itu kemudian Anda anggap itu sesuatu yang ringan sehingga Anda anggap itu bukan kejahatan luar biasa? Ini menunjukkan bahwa memang undang-undang perampasan aset sekali lagi dihalangi oleh mereka elit politik, elit pemerintahan. Kenapa? Supaya ekosistem korupsi tumbuh subur sehat dan rakyat terus menderita dan mereka terus menghancurkan masa depan negara ini. Tapi sebelum kita bedah tuntas strateginya, mari kita tunjukkan bahwa rakyat kecil tidak tinggal diam dan tidak bisa terus-terusan ditindas oleh oknum mafia dan pejabat korup. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan nyata kalian untuk gerakan rakyat cerdas ini. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga, dan teman-teman kalian. Karena semakin banyak rakyat yang paham, semakin gemetar mereka yang menikmati uang haram. Coba absen dulu di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita satukan barisan dari ujung Aceh sampai Papua. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai, karena di bagian akhir ada fakta krusial yang wajib diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Cita-cita Indonesia emas cuma bakal jadi mimpi di siang bolong kalau negara kita masih tunduk sama koruptor dan mafia. Makanya, RUU perampasan aset ini hukumnya wajib dan gak bisa ditawar lagi. Yuk, tulis bentuk dukungan kalian di kolom komentar. Kita tunjukkan suara rakyat, biar para wakil rakyat di DPR makin serius dan gak main-main mengesahkan aturan ini. Selama ini, kita sering dibuat bertanya-tanya setiap kali melihat berita tentang penangkapan oknum pejabat yang terbukti merugikan keuangan negara. Mereka ditangkap, mengenakan rompi tahanan, diproses di pengadilan, lalu dijebloskan ke penjara.
Sekilas, rasanya keadilan sudah ditegakkan. Namun jika kita melihat lebih dalam, apakah hukuman seperti itu benar-benar membuat para pelaku jerah? Jawabannya seringkali tidak. Bagi sebagian oknum yang sudah terbiasa memainkan hukum, vonis penjara selama beberapa tahun itu bukan akhir dari segalanya. Mereka tidak menganggapnya sebagai musibah besar, melainkan hanya sebagai resiko pekerjaan atau biaya operasional bisnis kejahatan mereka. Di dalam benak mereka, kalkulasinya sangat sederhana, mengorbankan kebebasan fisik selama beberapa tahun di dalam sel, tetapi kekayaan hasil curian tersebut tetap aman di luar sana untuk dinikmati hingga beberapa generasi. Sistem hukum yang hanya berfokus pada hukuman fisik tanpa merampas harta benda menciptakan ketimpangan yang sangat melukai hati rakyat kecil. Saat sang pelaku menjalani masa tahanan yang tidak jarang mendapat fasilitas kenyamanan ekstra, keluarga mereka di luar tetap bisa menjalani hidup dengan sangat mewah. Anak-anak mereka tetap berkuliah di institusi termahal, barang-barang bermerek tetap dikoleksi, dan bisnis-bisnis yang dibangun dari modal tidak sah tersebut tetap menghasilkan keuntungan. Kondisi inilah yang membuat hukum kita terkesan tidak efektif. Penjara gagal memberikan efek jera yang nyata karena sistem yang ada lupa mencabut hal yang paling dicintai oleh para pelaku kejahatan ekonomi, yaitu kekayaan mereka. Selama aset hasil tindakan tidak sah tersebut tidak disita sepenuhnya, potensi niat untuk melakukan kejahatan serupa akan selalu ada. Orang-orang yang berniat buruk tidak akan takut pada juriji besi jika mereka tahu bahwa setelah bebas nanti, status keuangan mereka masih sangat terjamin. Oleh karena itu, cara pandang dalam penegakan hukum harus diubah secara total, dari sekadar mengurung pelaku menjadi memiskinkan mereka sampai tidak bersisa. Ternyata memang benar, jika pelaku kejahatan korupsi hanya dihukum penjara tanpa adanya penyitaan seluruh aset, efek jera tidak akan pernah tercapai. Teman-teman, bagaimana pandangannya? Apabila kalian sepakat bahwa hukuman pemiskinan secara total adalah solusi paling tepat untuk para koruptor, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di era digital seperti sekarang, cara para oknum menyembunyikan uang hasil kejahatan ekonomi sudah jauh berkembang. Mereka tidak lagi menggunakan metode lama seperti menyimpan tumpukan uang tunai di dalam koper, lemari rahasia, atau brankas di bawah tanah. Cara-cara seperti itu dianggap terlalu mudah tercium oleh penegak hukum dan sangat berisiko. Saat ini, mereka memanfaatkan celah dalam sistem keuangan modern yang sangat rumit dan melintasi batas-batas negara. Ada 3 trik utama yang paling sering digunakan oleh para oknum untuk mencuci dan mengamankan aset tidak sah mereka agar terlihat bersih di mata hukum. Pertama, mereka memanfaatkan entitas bisnis khusus yang sering disebut sebagai perusahaan cangkang. Sederhananya, ini adalah perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Perusahaan ini terdaftar secara resmi di wilayah atau negara tertentu yang menerapkan aturan kerahasiaan perbankan sangat ketat dan pajak yang sangat rendah. Di dunia nyata, perusahaan ini tidak memiliki gedung kantor, tidak punya karyawan, dan tidak menghasilkan produk atau jasa apapun. Fungsinya hanya satu, yaitu menjadi benteng hukum untuk menyembunyikan nama pemilik sebenarnya dari uang yang disimpan di sana. Ketika penegak hukum mencoba melacak siapa pemilik aset tersebut, pencarian akan terhenti pada nama perusahaan kertas yang tidak jelas siapa pengelolanya. Trik kedua yang sangat merugikan adalah metode pinjam nama atau pemalsuan kepemilikan sosial. Para oknum ini sadar betul bahwa jika mereka membeli rumah mewah, mobil sport, atau sertifikat tanah atas nama pribadi, hal itu akan langsung memicu kecurigaan otoritas pajak. Untuk mengakalinya, mereka menggunakan identitas orang-orang di sekitar mereka yang posisinya lemah dan tidak tahu apa-apa, seperti sopir pribadi, asisten rumah tangga, atau bahkan warga di pelosok desa. Secara dokumen hukum, orang-orang polos itulah yang terdaftar sebagai pemilik resmi aset bernilai miliaran rupiah tersebut. Padahal, seluruh kendali, penggunaan, dan kenikmatan atas fasilitas mewah itu sepenuhnya berada di tangan sang oknum. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat licik, karena memanfaatkan masyarakat kecil sebagai tameng hukum. Trik ketiga adalah skema alur keuangan berlapis. Uang hasil kejahatan dipecah menjadi nominal-nominal kecil lalu ditransfer ke puluhan rekening berbeda untuk menghindari alarm pengawasan bank. Dari rekening-rekening kecil itu, uang kemudian dialirkan ke luar negeri melalui berbagai jalur transaksi digital. Setelah berada di luar negeri, uang tersebut dimasukkan kembali ke Indonesia dengan kemasan baru, yaitu seolah-olah sebagai dana investasi asing yang sah pada proyek bisnis besar atau pasar modal.
Ketika uang itu keluar dari saluran investasi, wujudnya sudah berubah total menjadi keuntungan bisnis yang seolah-olah sangat bersih dan legal. Namun, secanggih apapun trik yang mereka gunakan, sistem keuangan modern berbasis data tidak bisa dibohongi selamanya. Setiap transaksi keuangan digital, sekecil apapun itu, pasti meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merespons modus-modus canggih ini dengan mengubah strategi utama penegakan hukum. Fokusnya tidak lagi sibuk mengejar keberadaan fisik sang oknum, melainkan melacak aliran uangnya dari titik awal hingga titik akhir. Dengan mengintegrasikan data perpajakan, keterbukaan informasi perbankan nasional, serta kerjasama intelijen keuangan internasional, negara kini memiliki kemampuan untuk memetakan seluruh jaringan keuangan gelap tersebut. Ibarat sebuah persembunyian yang sangat gelap, teknologi data digital berfungsi sebagai lampu sorot yang menerangi seluruh sudut ruangan. Ketika sistem berhasil menghubungkan titik-titik transaksi tersembunyi itu, seluruh benteng manipulasi yang dibangun oleh para oknum akan runtuh seketika, dan aset hasil kejahatan dapat dibekukan secara total sebelum sempat dialihkan kembali. Melihat kebuntuan yang terjadi selama bertahun-tahun dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di tanah air, muncul sebuah pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa aturan yang mengatur tentang perampasan aset tidak kunjung disahkan? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana dan melukiskan kenyataan yang cukup pahit. Selama ini, usulan rancangan aturan mengenai perampasan aset selalu tertahan dalam proses pembahasan di lembaga legislatif. Setiap tahun aturan ini masuk dalam daftar prioritas, selalu diperbincangkan di berbagai seminar, namun tidak pernah benar-benar diketok menjadi hukum yang sah. Jika kita berpikir secara jernih dan kritis, situasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan yang sangat tebal di tingkat atas. Meminta lembaga pembentuk hukum yang syarat dengan kepentingan politik untuk mengesahkan aturan perampasan aset yang sangat agresif ibarat meminta sekelompok pemangsa untuk menyetujui aturan yang melarang mereka memakan daging. Ada ketakutan sistemik di kalangan oknum elit bahwa senjata hukum yang terlalu tajam ini suatu hari nanti bisa berbalik arah dan menyasar lingkaran mereka sendiri. Oleh karena itu, taktik yang paling sering digunakan adalah mengulur-ulur waktu dengan alasan penyempurnaan draft, perbaikan naskah akademik, atau perdebatan pasal yang tidak pernah selesai. Sementara proses di gedung dewan berjalan sangat lambat seperti kura-kura yang kehabisan daya, negara dan masyarakat justru menanggung kerugian yang sangat besar. Setiap bulan aturan ini ditunda, triliunan rupiah uang milik rakyat berpotensi dialihkan, dicuci, dan dihapus jejaknya dari sistem keuangan. Dalam kondisi darurat kebocoran anggaran seperti ini, menunggu kesepakatan politik yang tidak pasti adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi dimiliki oleh bangsa ini. Oleh sebab itu, langkah mendesak yang kini diambil oleh pemerintah dengan memanfaatkan instrumen peraturan presiden atau Perpres menjadi sebuah pilihan yang sangat taktis dan berani. Perpres merupakan produk hukum murni dari ranah eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan berbelit-belit di parlemen. Langkah ini diambil bukan untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum, melainkan karena negara sedang berada dalam situasi darurat keuangan yang membutuhkan tindakan cepat. Dalam hukum berlaku asas bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Perpres perampasan aset dirancang sebagai panduan kerja operasional yang langsung bisa digunakan oleh penegak hukum, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Keuangan, untuk membekukan serta menyita rekening dan aset yang mencurigakan di lapangan tanpa harus terjebak dalam pembicaraan politik yang panjang. Tentu saja, keputusan untuk memotong Kompas ini memicu perdebatan di antara para ahli hukum. Pihak yang skeptis berargumen bahwa tindakan ekstrim seperti penyitaan harta benda seharusnya didasarkan pada tingkatan undang-undang agar posisinya kuat dan tidak mudah dibatalkan melalui gugatan hukum di Mahkamah Agung. Mereka khawatir jika aturan ini dibuat hanya setingkat Perpres, para pengacara kawakan yang dibayar mahal oleh para oknum akan dengan mudah menggugurnya di pengadilan. Namun di sisi lain, menunggu undang-undang yang ideal sementara uang negara terus digerogoti setiap hari adalah tindakan yang jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Penerapan aturan perampasan aset yang tegas ini secara otomatis akan mengubah aturan main dalam dunia kejahatan ekonomi secara mendasar. Selama puluhan tahun, tindakan mencuri uang negara di Indonesia menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para oknum nakal karena memiliki rumus yang menguntungkan. Risiko tertangkapnya relatif rendah, sementara potensi keuntungan finansialnya sangat melimpah. Dengan adanya mekanisme pemiskinan yang nyata melalui perampasan harta,
Rumus tersebut kini berbalik 180 derajat menjadi risiko kehancuran total tanpa ada keuntungan sama sekali. Bayangkan jika seorang oknum pejabat menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Jika ia nekat mengambil uang rakyat, bukan hanya dirinya yang harus mendekam di dalam sel, melainkan seluruh anggota keluarganya akan kehilangan fasilitas mewah. Rumah mereka disita, kendaraan diangkut, seluruh rekening dibekukan, dan mereka dikembalikan ke kondisi ekonomi paling dasar. Ketika taruhannya adalah masa depan dan seluruh kekayaan keluarga, niat untuk menyalahgunakan wewenang akan padam dengan sendirinya di dalam kepala para calon pelaku. Ini adalah bentuk pencegahan yang jauh lebih ampuh dan rasional dibandingkan sekadar imbauan moral atau ancaman kurungan badan semata. Selain itu, langkah berani ini membawa dampak positif yang sangat besar bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Selama bertahun-tahun, rakyat kecil merasa sangat apatis melihat ketimpangan hukum yang dinilai hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat sering dipertontonkan pemandangan tragis di mana rakyat kecil yang melakukan kesalahan ringan dihukum sangat berat, sementara oknum yang merugikan negara triliunan rupiah masih bisa tersenyum ramah di depan kamera pengawas. Ketika publik melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aset-aset mewah milik para mafia ekonomi disita oleh negara, lalu dialihkan untuk membangun gedung sekolah yang rusak, memperbaiki rumah sakit, serta mendanai infrastruktur desa, rasa keadilan sosial yang sempat hilang akan kembali tumbuh. Secara makroekonomi, kejelasan hukum dalam hal perampasan aset juga akan membersihkan iklim investasi di Indonesia. Investor luar negeri berkelas dunia selama ini sering ragu untuk menanamkan modal jangka panjang di tanah air bukan karena potensi pasar kita kecil, melainkan karena tingginya biaya tidak terduga akibat ekosistem yang tidak transparan dan dikendalikan oleh jaringan mafia keuangan. Dengan dibersihkannya alur keuangan negara dari praktik-praktik gelap, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang aman, jujur, dan memiliki kepastian hukum yang kokoh. Hal ini pada akhirnya akan menarik investasi berkualitas yang mampu membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Era baru penegakan hukum telah dimulai, dan ruang gerak bagi para perampok uang rakyat kini resmi ditutup rapat. Sebagai rakyat kecil yang setiap hari memeras keringat untuk sekadar bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi, kita seringkali merasa lelah, apatis, dan hampir putus asa. Setiap kali membuka berita, layar televisi dan media sosial, kita selalu dihiasi oleh wajah-wajah oknum pejabat yang tersenyum, tanpa rasa salah setelah mengambil hak rakyat. Rasanya sungguh melukai rasa keadilan saat kita yang jujur harus bersusah payah membayar pajak dan memenuhi kebutuhan hidup, sementara mereka yang diberi amanah malah memperkaya diri sendiri dan keluarganya tanpa rasa malu. Namun, di tengah redupnya rasa percaya itu, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, percikan harapan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar padam. Kita, rakyat kecil Indonesia, masih sangat ingin percaya. Kita ingin percaya bahwa di antara barisan panjang orang-orang yang silau oleh kekuasaan dan harta, masih ada pejabat-pejabat yang jujur, lurus, berniat tulus, dan memiliki keberanian baja untuk membela kepentingan rakyatnya. Kita percaya masih ada pemimpin yang tidak bisa dibeli dengan materi. Pemimpin yang tidur malamnya tidak tenang jika melihat rakyatnya masih berada dalam kesulitan. Harapan terbesar kita saat ini sangatlah sederhana namun teramat krusial. Kita merindukan lahirnya keadilan yang sejati melalui pengesahan undang-undang perampasan aset. Kita tidak lagi butuh janji-janji manis, pidato yang menggugah, atau seremoni pemberantasan kejahatan yang hanya tampak indah di depan kamera. Yang kita butuhkan adalah alat hukum yang nyata, tegas, dan tanpa kompromi untuk memiskinkan siapa saja yang berani mencuri uang negara. Kita ingin melihat hukum bekerja secara adil dan merata, tidak hanya keras kepada rakyat kecil, tetapi juga sangat tajam dan tidak pandang bulu kepada mereka yang berada di kursi kekuasaan. Aturan perampasan aset ini adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi. Ketika kekayaan hasil tindakan tidak sah itu dirampas dan dikembalikan sepenuhnya ke kas negara, uang tersebut bisa dialokasikan kembali untuk hal-hal yang benar-benar menyentuh hidup kita. Membangun sekolah-sekolah yang hampir roboh di pelosok daerah, melengkapi fasilitas rumah sakit gratis untuk warga tidak mampu, menstabilkan harga bahan pokok, serta membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi generasi muda Indonesia. Inilah bentuk keadilan sosial yang selalu kita impikan sejak Indonesia berdiri. Kepada para pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat yang masih memiliki nurani yang bersih, yang tetap menggenggam erat sumpah jabatannya di bawah kitab suci, ketahuilah bahwa kalian tidak berjalan sendirian.
Doa tulus dari puluhan juta rakyat kecil selalu menyertai setiap langkah berani yang kalian ambil. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah para pemimpin dan pejabat kami yang jujur, berani, dan berhati lurus. Berikanlah mereka kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta keteguhan jiwa untuk terus berdiri tegak membela hak-hak rakyat kecil. Jauhkanlah mereka dari godaan materi, lindungilah keluarganya dari segala bentuk ancaman, dan hiasilah langkah perjuangan mereka dengan keberkahan serta keberanian yang tak pernah surut. Perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah perjuangan yang mudah. Ini adalah perang panjang melawan jaringan kepentingan yang sangat kuat dan berakar. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat harus sangat bijak dan waspada. Di situasi yang serba sulit seperti saat ini, para oknum yang terancam oleh keberadaan aturan perampasan aset ini pasti akan berusaha dengan segala cara untuk menggagalkannya. Taktik paling klasik yang sering mereka gunakan adalah memecah belah perhatian rakyat, mengadu domba kita menggunakan isu-isu sensitif, perbedaan pandangan, politik identitas, atau perselisihan antar kelompok. Mereka ingin kita sibuk bertengkar satu sama lain, agar perhatian kita teralih dari agenda utama, pengesahan aturan perampasan aset. Ketika rakyat sibuk berselisih, mereka bisa dengan tenang mengulur waktu, melemahkan draft aturan, dan mengamankan kekayaan haram mereka di balik layar. Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap yang sengaja diciptakan tersebut. Mari kita rapatkan barisan. Apapun latar belakang kita, dari manapun asal daerah kita, dan bagaimanapun perbedaan pandangan politik kita memiliki nasib dan tujuan yang sama sebagai rakyat kecil Indonesia. Kita semua ingin hidup di negeri yang bersih, adil, transparan, dan sejahtera. Mari kita jadikan agenda pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebagai simpul persatuan nasional yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Kita harus terus mengawal proses ini dengan kritis, cerdas, dan konsisten. Suara rakyat di media sosial, di ruang-ruang diskusi, hingga di tempat berkumpul sehari-hari adalah tekanan publik yang sangat berharga. Jangan biarkan isu ini meredup atau tenggelam oleh berita-berita pengalihan lainnya. Ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar di negara demokrasi ini, selain kekuatan rakyat yang bersatu dan cerdas. Masa depan bangsa ini dan masa depan anak cucu kita sangat bergantung pada apa yang kita kawal hari ini. Jika aturan perampasan aset ini berhasil disahkan dan dijalankan dengan konsisten tanpa pandang bulu, kita sedang meletakkan pondasi terkuat bagi Indonesia yang maju, bermartabat, dan bebas dari cengkeraman mafia ekonomi. Tetap rapatkan barisan, jaga persatuan, bersihkan niat, dan jangan pernah mau diadu domba. Mari kita terus bergerak bersama mengawal keadilan hingga tuntas. Ya, teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita menyimak penjelasan yang panjang lebar, yang terang benderang tadi, gimana pendapat kalian? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jangan caci maki, jangan menyudutkan pihak manapun. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kalau kita mau jujur, masalah korupsi di negara kita ini sebenarnya simpel. Hukum kita selama ini terlalu lembek sama orang kaya yang mencuri uang rakyat. Kita semua sudah capek melihat berita di TV. Koruptor ditangkap, masuk penjara hanya sebentar, tapi anak dan istrinya tetap bisa hidup mewah dan pamer harta. Penjara tidak pernah membuat mereka takut, karena mereka tahu begitu keluar nanti mereka masih punya tabungan yang sangat banyak. Makanya teman-teman, ide untuk memiskinkan koruptor atau menyita seluruh hartanya adalah solusi paling tepat dan masuk akal. Teman-teman, alasannya sangatlah sederhana. Orang mencuri uang negara itu tujuannya cuma satu, ingin kaya raya. Kalau mereka tahu hukumannya cuma dikurung, maka mereka akan melakukannya. Tapi kalau mereka tahu
Hukumannya bukan cuma dikurung penjara, tapi rumah mewahnya bakal disita, mobilnya bakal diangkut, dan semua rekening banknya dibekukan sampai tidak punya uang sama sekali. Mereka pasti akan berpikir jutaan kali sebelum mencoba korupsi. Kehilangan harta jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada sekedar tidur di dalam penjara. Teman-teman, cara melacaknya pun sebenarnya tidak rumit di zaman sekarang. Kalau ada pejabat yang gajinya puluhan juta, tapi punya rumah ratusan miliar dan puluhan mobil mewah, tinggal suruh dia buktikan dari mana asal uangnya. Kalau tidak bisa membuktikan uang itu halal, negara berhak langsung menyita harta tersebut. Koruptor tidak bisa lagi bersembunyi dengan cara menitipkan uang ke saudara, ke sopir, atau menyembunyikannya di luar negeri. Teman-teman, yang paling penting, uang hasil sitaan itu bukan untuk disimpan begitu saja, melainkan harus dikembalikan ke rakyat. Bayangkan teman-teman, kalau uang triliunan rupiah yang berhasil direbut kembali dari tangan-tangan koruptor dipakai buat memperbaiki sekolah yang rusak, untuk berobat gratis di puskesmas, atau menurunkan harga bahan pokok, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh kita semua. Teman-teman, negara tidak boleh takut sama mafia atau pejabat berkuasa. Mau siapapun dia, kalau terbukti mencuri uang rakyat, maka hartanya harus dirampas habis. Hanya dengan cara inilah hukum kita bisa ditegakkan kembali. Teman-teman, Indonesia itu sangat kaya raya. Sangat ironis jika rakyatnya masih banyak yang miskin. Masih banyak rakyat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena biaya. Sangat ironis jika banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki rumah, yang hidup di sebuah kolong jembatan. Itu sungguh ironis teman-teman. Andai kata semua uang negara kita tidak dikorupsi, tidak ada yang dikorupsi, maka bisa dipastikan negara kita adalah negara paling makmur di dunia. Teman-teman, tanah kita subur, air kita banyak, apapun yang ditancapkan ke tanah akan tumbuh tanaman. Oleh karena itu teman-teman, kita telah dianugerahi negara, tanah, udara yang paling baik. Kita hanya ingin mengolahnya dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat juga tidak boleh terprovokasi. Kita jangan mudah termakan hoak-hoak murahan. Kita harus menjaga kedaulatan negara. Jangan ada kekuatan manapun, entah dari luar atau dari dalam, yang ingin berkhianat kepada bangsa dan negara. Kita harus bersatu, kita harus bergandengan tangan merapatkan barisan demi Indonesia yang lebih baik untuk menuju Indonesia emas. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak Tiang Politik. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila diuji oleh penyakit, semoga penyakitnya sembuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada di antara kita penonton Tiang Politik yang masih jomblo, maka semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya host Tiang Politik undur diri. See you next time. Merdeka!